A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Juga saudaraku kaum muslimin dari Bikers Subuh Boyolali yang pagi ini juga ikut hadir. Mudah-mudahan Allah limpahkan keistiqomahan, mudah-mudahan semangat ya untuk sholat subuh menular ya ke masyarakat yang dikunjungi, karena memang sholat subuh itu akan menjadi sulit dan berat bagi khususnya orang yang ada nifak di dalam hatinya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengingatkan betapa besarnya ya imbalan yang akan diberikan untuk orang yang istiqomah menjalankan sholat 2 waktu dingin. Ya, kalau dikatakan man sholal bardaini dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menjaga sholat bardain 2 waktu dingin, maksudnya adalah asar dan subuh, ya, dakhalal jannah, maka niscaya ia masuk surga. Karena memang sungguh berat ya melaksanakan sholat subuh itu, kecuali bagi yang dimudahkan oleh Allah hatinya. Ya, artinya kalau sampai ada yang ya merelakan ya naik sepeda motor dari jauh sampai ke masjid, ya itu kalau enggak diberikan ya taufik oleh Allah enggak mungkin terjadi. Ya. Ketika orang asik untuk memakai ya selimutnya, tidur di atas bantalnya di waktu dingin seperti ini, sementara Allah gerakkan hati Anda, Allah bangunkan Anda dari tidur Anda, ya, kemudian Anda ambil air wudhu sekalipun menahan dingin, ya, kemudian dengan ringan Anda melangkahkan kaki ke masjid, ya, bukan hanya di situ, ditambah dengan thalabul ilmi, masya Allah, ini perjuangan, dan itu nggak akan mudah kecuali bagi mereka yang memang Allah berikan ketentraman dan kedamaian dalam hatinya. Maka mudah-mudahan ya kumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai pertanda bahwasanya Allah ridho terhadap kita. Ya, Allah kumpulkan kita dalam kedamaian, Allah kumpulkan kita di dalam keimanan, Allah kumpulkan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa tema kajian kita pagi hari ini adalah tazkiyatun nafs ya. Kalau kemarin kita telah menyampaikan tentang niat, ya, hakikat niat dan keutamaan daripada niat, ya. Kemudian di buku ini dilanjutkan dengan tema Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Ini terjemahnya sudah ada sebenarnya kalau mau nyari. Ya, Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriru ulama salaf
Ya, ini karyanya 3 ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan Abdul Hamid Al-Ghazali. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam ini adalah agama qudwah. Ya, agama yang sangat mengedepankan sekali suri tauladan atau keteladanan. Itulah mengapa Allah SWT dalam Quran menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada kalian, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, bagaimana kita bisa memetik keteladanan itu sehingga teraplikasikan di dalam ranah hidup kita, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, baik di dalam muamalah kita dengan Allah maupun muamalah kita dengan sesama manusia basyariah. Nah, tentunya membutuhkan di sana waktu, membutuhkan juhud, ya, membutuhkan di sana kesungguhan untuk benar-benar menyempatkan duduk bersama dengan ulama, duduk dengan buku, ya, duduk untuk mudzakarah, ya. Terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita sehingga seolah-olah kewajiban untuk belajar itu sudah nggak penting. Ini sebenarnya kurang tepat. Sehingga kita dapati banyak sekali, ya, anak-anak muda yang tumbuh, ya, tanpa bisa memetik qudwah itu ataupun mempraktekkan qudwah itu. Yang lebih ironi dari situ, ketika mereka tumbuh tidak memiliki sosok yang bisa diambil sebagai qudwah di dalam kehidupannya, khususnya adalah orang tua, ya, khususnya adalah orang tua. Maka pentingnya kita sampaikan materi ini pada pagi hari ini supaya kita bareng-bareng, ya, mengingat-ingat kembali, ya, memompa semangat kita untuk thalabul ilmi kembali. Bukan tujuannya untuk kita sendiri, tujuannya adalah untuk anak cucu kita nanti supaya mereka juga semangat di dalam menuntut ilmu. Buktikan dulu dari orang tuanya, buktikan dulu dari ayah ibunya, ya, rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya kan, bahkan meskipun jauh-jauh datang, ya, pakai sepeda motor, sehingga anak itu punya memori. Nah, yang sungguh disayangkan adalah ketika anak itu tumbuh nggak punya memori tentang orang tuanya yang soleh. Nah, ini kan repot. Yang ada dalam benaknya orang tua jarang tahajud, yang ada dalam benaknya orang tua jarang ke masjid, yang ada dalam benaknya orang tua, ya kan, jarang ikut pengajian, yang ada dalam benaknya orang tua nggak peduli anaknya sholat atau enggak. Lah, tentunya ini sebuah hal yang sungguh disayangkan jika anak-anak muslim kita ini tumbuh miskin dengan keteladanan. Itulah mengapa pentingnya kita mengulas dan membahas kembali tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian itu dan orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, darajat, ya, beberapa derajat, hingga derajat-derajat yang Allah sendiri yang tahu. Artinya tinggi sekali kedudukannya orang yang punya ilmu itu, baik itu adalah maknawiyah fid dunya maupun hisiyah fil akhirah, ya.
tingginya derajat ketika dia hidup di dunia maupun tingginya derajat besok ketika dia sudah di akhirat. Maka kalau kita memahami atau menyadari bahwasanya Allah itu, syarat Allah mengangkat derajat seseorang itu adalah dengan iman, ilmu. Maka sungguh tidak ada yang membedakan antara kita dengan saudara-saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita ini. Sementara bertambahnya iman itu karena bertambahnya ilmu. Maka menuntut ilmu menjadi wajib di sana. Bukan hanya ketika kita masih TPA atau kita masih sekolah atau kita masih kuliah. Terus thalabul ilmi ini terus wajib hukumnya. Bahkan sekalipun sudah menjadi ustadz, sudah titelnya dokter ataupun profesor, tidak ada yang menghalangi dia dari menuntut ilmu. Harus terus di sana menambah ilmu, menambah ilmu. Khususnya adalah ilmu tentang pemahaman kita terhadap agama ini. Ya. Kalau Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sungguh Allah itu memberikan al-hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka sungguh barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya itu al-hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia adalah orang yang telah diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Al-hikmah adalah al-ilmu wal fikih. Yang dimaksudkan dengan al-hikmah di sini dijelaskan para ulama yaitu ilmu itu dan fikih atau pemahaman. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Karena itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di situ. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, apakah sama? Katakan, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang mau mengambil pelajaran adalah mereka yang mengoptimalkan akal mereka, ulul albab. Maka sungguh di sini adalah merupakan statement ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang enggak akan samanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Enggak akan sama antara orang yang memahami din ini dengan benar dengan yang belum memahami din ini dengan benar. Enggak akan sama antara hitam dan putih. Enggak akan sama antara hak dan batil. Ya, supaya apa? Memotivasi diri kita ini ya untuk terus ya menambah ilmu, untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, untuk terus belajar ya supaya kita ini diberikan oleh Allah SWT kedudukan yang baik. Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 114, tidak pernah Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali ilmu. Ya, bukan minta tambahan rezeki atau minta tambahan umur atau minta tambahan istri. Bapak-bapak, yang diperintahkan adalah supaya mereka minta tambah itu ilmu. Ya, apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku al-ilma. Tambahkanlah untukku ilmu. Maka sungguh tidak ada nabi ataupun rasul kecuali mereka ada rogbah ya, ada kecintaan yang begitu besar untuk terus menambah ilmu. Semakin kita menambah ilmu kita, khususnya adalah ulum din ini, menjadikan kita makin dekat kepada Allah, makin mengetahui siapa itu Allah, makin cinta kepada Allah.
Maka bagaimana mungkin kalau ibarat pepatah itu tak kenal maka tak sayang, kan begitu ya. Bagaimana kita menyayangi Allah? Bagaimana kita menyayangi Rasulullah? Bagaimana kita menyayangi dinul Islam ini, agama kita ini? Bagaimana kita mencintai syariat kita ini? Kalau kita nggak mengenal ya terlebih dahulu. Sementara sarana untuk mengenal itu adalah belajar. Belajar terus, sehingga kita semakin kenal Allah, semakin kenal Rasulullah, semakin kenal dinul Islam, semakin tahu indahnya syariat Islam, maka membuat kita semakin tenang dan nyaman di dalamnya. Inilah jalannya para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi orang yang baik di sisi Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan-urusan agama ini. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, man yuridillahu bi khairan di sini bukan hanya difokuskan pada seorang tertentu atau bangsa tertentu, ya kan? Tapi siapa saja. Man yuridillahu bi khairan, siapa saja. Enggak harus orang Arab, enggak harus orang Indonesia, enggak harus orang ya Amerika, tapi siapa saja di sana. Siapa saja yang Allah kehendaki dirinya menjadi orang yang baik di sisi Allah, ya kan? Allah fahamkan dia tentang urusan agama ini. Maka sekarang flashback, ya. Kita ngacak dengan hadis ini. Kira-kira kita ini makin tua, makin tambah cinta dengan ilmu, atau makin tua makin kurang perhatian dengan ilmu? Kita ini makin tua, makin mengerti dan makin memahami perkara-perkara din ini, atau kita makin tua, makin nggak paham? Itu menjadi barometer. Kalau kita makin tua kok makin jauh dari majelis ilmu, kita makin tua ini makin jauh dari masjidnya Allah, makin tua kok makin di sana kurang zikir, jangan-jangan kita ini tidak dikehendaki menjadi orang yang baik di sisi Allah. Kan menyedihkan itu. Maka lihatlah, ketika Allah berkehendak, sekarang Imam Muslim, Imam Bukhari, bukan orang Arab, ya kan? Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari Samarkand, bukan dari Arab. Tapi karena kecintaannya terhadap ilmu yang begitu besar, bahkan menjadikannya lebih paham bahasa Arab daripada orang Arab sendiri. Paham Bu? Ya, Pak? Ya. Jadi siapapun berhak di sisi Allah untuk menjadi hambanya yang terbaik. Berlomba-lomba di fastabiqul khairat, terus belajar hingga Allah angkat derajatnya. Ya, maka ada orang yang ini nggak bisa dibantahkan ya. Dulu sempat ribut masalah standarisasi ulama kan begitu. Ya, standarisasi ulama. Jadi ulama ini mau dipaksakan menjadi gelar yang diberikan oleh pemerintah sebagai lisensi. Ya nggak bisa. Karena keulamaan itu adalah pemberian masyarakat, pemberian umat. Orang ini layak disebut ulama apa enggak itu umat yang menentukan. Ya. Sekalipun gelarnya profesor, doktor gitu kan, ilmunya banyak tapi nggak punya khasyatullah, nggak punya rasa takut pada Allah, bahkan memutarbalikkan ayat dan lain sebagainya. Ya. Sekalipun gelarnya begitu banyak, orang nggak akan menyebutnya ulama. Karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang punya khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya, merekalah para ulama. Bahkan diawali dengan hasr.
Innama, sesungguhnya hanya pada mereka lah memiliki khasyatullah yang besar itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semuanya tentang orang yang meniti jalan menuntut ilmu. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi, maka niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Ya, di sini ada dua makna. Sulukut tariq lil iltimasil ilmi yadkhulu fi sulukut tariqul haqiqi. Jadi menjalani atau menapaki jalan untuk menuntut ilmu itu bisa diartikan dijalani dengan kaki, bisa diartikan juga dijalani dengan hati. Yang pertama dikatakan dijalani dengan kaki, ya, maksudnya bukan hanya kaki saja. Yang berjalan, yang pakai sepeda motor, yang pakai mobil, ya kan, yang pakai kapal, yang pakai pesawat. Ya, santri-santri kita tuh dari jauh-jauh. Ya kan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok, ada yang dari Riau, ada yang dari Sulawesi, ya kan. Jauh-jauh dari kampung halaman mereka. Ya, ke sini untuk mondok. Jauh, salah katorikon. Siapa yang memudahkan jalannya untuk mencapai ilmu, Allah juga akan mudahkan jalannya menuju surga. Meskipun berat, meskipun capek, meskipun mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan biaya banyak, tapi untuk ilmu, lillah, tujuannya adalah untuk Allah. Orang yang mudahkan jalannya, apa saja di sana, untuk Allah, kok dia ringan, Allah pun juga akan ringankan untuk dirinya itu kebutuhan-kebutuhannya, baik dunia maupun akhiratnya. Maka jangan disangka ketika kita mengeluarkan biaya di jalan Allah itu terus kemudian hilang sia-sia. Semua apa yang kita keluarkan di jalan Allah, baik harta maupun di sana tenaga, semuanya akan berbuah indah. Semuanya akan diganti Allah yang jauh lebih baik. Semuanya endingnya adalah kebahagiaan. Ya. Maka kalau di Al-Quran, ya, di juz 10 itu juga disebutkan tentang bahwasanya Allah itu membuat transaksi dengan kita. Allah itu melakukan jual beli dengan kita. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari kita ini. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim, anfusahum wa amwaluhum, ya, jiwanya, hartanya dengan surga. Ada jalannya, diantaranya ditunjukkan Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Diantaranya adalah berperang di jalan Allah. Karena ibadah yang menggabungkan dua-duanya ini paling besar adalah ya di berjihad itu. Ya jiwanya, ya hartanya, beneran. Ya pakai kudanya, ya tahu ternyata mahal itu, ya kan? Dulu kita pikir karena cuman kesempatan naik kuda itu kan kalau ke Parangtritis gitu kan, bayar 20.000 gitu kan. Ternyata kuda itu mahal. Ya kan, kuda itu mahal, terus kemudian operasionalnya juga mahal. Terus memanah, ya, pikiran kita dulu kan waktu saya kecil itu ya manah itu bikin dari bambu atau bikin dari paralon kan murah itu ya, 50.000 udah bisa itu. Ternyata kalau kita menggeluti panahan beneran itu mahal panah itu, ya. Itu yang horsepower saja, yang panah sambil berkuda itu. Ya, harganya bisa sampai 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Anak panahnya, ya kan? Anak panahnya satu lusin itu yang paling murah itu 250.
Jadi sebenarnya olahraga sunnah itu ya mahal gitu kan sebenarnya. Bahkan dalam ya pembagian harta perang itu pun Rasulullah bedakan antara mereka yang berkuda dengan yang berjalan kaki. Yang berkuda mereka mendapatkan bagian yang lebih, yang berjalan kaki separuhnya atau mungkin lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena memang operasional untuk ngurus kuda itu mahal gitu kan. Ini kalau kita bayangkan ya, naik pesawat ya, naik sepeda motor, naik apapun dalam rangka berjalan menuju ke majelis ilmu, ini termasuk di dalam hadis ini. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilmu. Bukan hanya itu, termasuk orang-orang yang mau membiayai santri-santri yang mau belajar Quran, mau belajar kitab, ya kan, termasuk di dalamnya. Jadi bukan hanya menggunakan fasilitas, termasuk yang memfasilitasi. Ini santri-santri kalau ngaji kepanasan dibikinkan, ya kan, bangunan, ya kan. Ini santri-santri kehausan dibikinkan sumur supaya bisa minum. Ini jamaah masjid, ya kan, kepanasan, pasangin AC supaya ngajinya jadi nyaman gitu. Termasuk memfasilitasi majelis-majelis ilmu itu, termasuk memudahkan jalan untuk menuju ilmu. Ya. Maka jangan sangka sedekah kita itu yang kita masukkan ya untuk mempermudah fasilitas masjid, mempermudah fasilitas lembaga pendidikan itu terbuang sia-sia. Enggak. Itu termasuk sarana ya untuk memudahkan proses berjalannya itu pendidikan atau taklim, pengajaran ilmu. Ya. Kalau Anda nyumbang untuk jalan, ya kan, sekali sekali dikeluarkan habis. Kalau Anda nyumbang untuk makan, sekali dimakan habis. Kalau Anda nyumbang pakaian, ya selama pakaian itu dipakai, pahalanya mengalir. Tapi kalau Anda menyumbang untuk fasilitas ilmu, selama itu dipakai, dimanfaatkan santri, dipakai jamaah masjid di dalam thalabul ilmi, itu terus mengalir pahalanya. Maka orang yang cerdas adalah memilih pos-pos yang sekiranya itu bisa efektif dan jangka panjang. Ya, efektif yang jangka panjang. Ya, yang pertama tadi adalah kaitannya dengan sarana. Kemudian yang kedua, termasuk adalah yang dijalani dengan hati. Dijalani dengan hati bagaimana maksudnya? Dengan menghafalkan, ya kan, menghafalkan ilmu, ya, memutolaahnya, mempelajari, memahami, ya kan, mendiskusikan, terus kemudian mungkin sampai membuat tulisan, ya, sehingga menjadi manfaat. Dan ini khususnya adalah melekat pada mereka para thalibul ilm, para penuntut ilmu. Ya, ada santri semangat belajar Qur'annya tinggi, semangat belajar dinnya sangat besar, tapi Allah takdirkan kurang mampu di dalam masalah rezeki. Coba, seandainya orang-orang kaya itu mau peduli di lingkungannya, ini ada anak pinter tapi nggak punya di sana biaya, nggak punya dana, dia mau menghafalkan Quran tapi nggak punya uang untuk melakukan perjalanan jauh, ya kan, fasilitasi dia. Itu sesungguhnya jalan surga yang Allah tunjukkan di hadapan mata Anda, ya kan. Jangan diambil orang lain, ya kan, jangan diambil orang lain. Mungkin ini memang jalan surga saya yang Allah tunjukkan di hadapan muka saya. Jadi terkadang Allah itu memberikan kepada kita ya jalan-jalan kebaikan, ya jalan-jalan menuju surga itu dari hal-hal yang tidak terduga. Tapi kadang kita yang nggak peka. Contoh kecil aja, contoh kecil saja.
kita lihat kotoran cicak di masjid, atau kita lihat sampah di masjid, ya kan? Tergerakkah hati kita untuk memungut itu kemudian membuangnya, ya kan? Atau kita ambil sikap nggak peduli, padahal bisa jadi itu jalan keselamatan kita hari ini. Seandainya tadi kotoran itu Anda buang, Anda nggak akan kecelakaan. Bisa jadi Allah mengalihkan takdir buruk kita karena perilaku baik kita. Nah ini, maka jangan disepelekan urusan memfasilitasi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan jalannya menuju ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka saking pentingnya ilmu itu, di dalam surat Muhammad ayat 9 Allah sampaikan kepada kita semuanya, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia Allah, annahu la ilaha illa, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah awali ayat ini dengan kata fa'lam, maka ketahuilah, baru di sana amal-amal yang lainnya. Maka para ulama mendefinisikan atau menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu sebelum amal, gitu ya. Pentingnya ilmu sebelum amal. Hingga akhirnya para ulama kita menyusun ya kitab-kitab adab dan lain sebagainya, karena mereka memahami pentingnya di sana belajar adab sebelum kita belajar ilmu, pentingnya belajar iman sebelum kita belajar Quran, pentingnya belajar ilmu sebelum kita melakukan amal. Jadi adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran, ilmu sebelum amal. Adab sebelum ilmu, ya kan? Maka biasa kita di pesantren dulu, ya, sebelum kita banyak belajar tentang kitab-kitab yang lain, yang paling pertama itu kita diajarkan tentang adab. Adab penuntut ilmu. Ya, ini diantara bukunya. Yang saya bawa ini yang karyanya Syekh Anas Karzun, ya, seorang ulama di Makkah, ya. Jadi gimana sih adabnya menuntut ilmu itu? Gimana adabnya di majelis, adab bersama guru, adab bersama teman-temannya, adab membawa ilmu, gitu kan? Supaya membawa ilmu itu nggak bikin kisruh di tengah masyarakat, gitu kan? Ada adab-adabnya di sana. Maka mempelajari ilmu pedang itu penting daripada memainkan pedangnya dulu. Ya kan? Kalau orang mempelajari pedang tanpa mempelajari teknik-tekniknya dulu, tanpa menguasai teknik-tekniknya dulu, bisa jadi ketika dia memainkan pedang itu kena temannya sendiri. Kan itu kacau. Apalagi kalau posisinya di dalam peperangan, gitu kan. Orang sudah ngumpul nggak karuan, gitu. Itu kalau nggak memainkan pedangnya lihai, kena temannya sendiri. Ya, itu gambaran. Ya, gambaran dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita ini mempelajari ilmu, nggak mempelajari adab-adabnya dulu, bisa jadi kita melukai saudara kita sendiri, melukai sesama muslim sendiri. Ya, maka ini ya penting untuk disadari. Kemudian iman sebelum Quran, terus kemudian ilmu sebelum amal. Bayangkan ada orang yang dia yakin betul bisa membina rumah tangganya tanpa harus belajar ilmu. Ya, kira-kira kalau kita mau jujur ini, dari sekian yang hadir ini, yang sudah berumah tangga ini, berapa persen yang benar-benar baca buku tentang bagaimana
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah baca bukunya, Pak? Pernah baca tafsir atau apa? Coba saya kasih contoh. Sebenarnya dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ya pelajaran tentang bagaimana membuat keluarga itu yang soleh ya, keluarga yang barokah. Kalau kita membaca kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita kira-kira yang ada di benak kita, ingatan kita apa tentang Nabiullah Ibrahim? Pak, tauhid. Oke, terus apa lagi? Pelajaran apa lagi? Yang Anda ingat tentang sejarah Nabi Ibrahim itu apanya? Tentang membangun Ka'bah. Tentang apa lagi? Tentang kurban ya. Waktu mau nyembelih putranya kemudian diganti kambing gitu ya, sama Allah. Terus apa lagi? Ya, khitan. Ya kan? Yang kita ingat kan itu-itunya. Pernah nggak kita berpikir tentang sisi kekeluargaannya? Coba ayat ini. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, bersama dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami ini. Sampai di sini pun dalam benak kita adalah proses bangun Ka'bahnya. Ya. Tapi kita pernahkah berpikir tentang kebersamaan seorang ayah dengan anaknya? Ini loh. Ini yang sekarang langka kita dapat itu di sini. Kebersamaan ayah dengan anak. Id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menasihati putranya. Id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub akan meninggal dunia, wahai nak, ini interaksi ayah anak, ayah anak, ayah anak. Bahwa ini menunjukkan kewajiban mendidik anak itu hakikatnya adalah pada ayah. Tapi kadang ayah kurang memberikan keteladanan di dalam keluarganya. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali ketika saya melihat anak-anak kecil yang juga ikut hadir di sini di bangku orang tuanya itu sudah benar luar biasa. Iya kan? Wah, nanti kalau di masjid ramai Ustadz itu kan. Ya nggak apa-apa, ramai anak-anak di masjid, oh barokah itu kan. Ya, mereka mau berkumpul di masjidnya Allah itu sudah kebahagiaan luar biasa. Kalau mereka ramai ya memang usia mereka, waktunya mereka main gitu kan. Anak kecil kan pikirannya main gitu. Iya, itu usia mereka. Saya kemarin melihat sebuah video ya di YouTube itu. Ada seorang syekh lagi menyampaikan materi seperti ini, anak-anak di belakang itu ribut ya, pada lari-lari, pada teriak-teriak gitu kan. Sampai jamaahnya tuh, syekh kalau mereka mengganggu biar saya suruh keluar gitu kan. Oh jangan. Mereka sudah di masjidnya Allah itu sudah, alhamdulillah. Jangan usir mereka dari masjid. Ya. Gara-gara orang tua takut bawa anaknya ke masjid, takut malu kalau anaknya rewel atau ribut, akhirnya anak itu nggak kenal masjid. Sampai gedenya akhirnya nggak ke masjid. Iya. Coba para ulama kita dulu, sampai anaknya itu digendong, dibopong, ditaruh di sajadahnya saat sholat tahajud. Supaya apa? Anak itu ketika ngelilir itu langsung lihat, wah bapak itu kalau jam segini sholat tahajud. Ya, sempatkan mangku anak pada maghrib, pada subuh di pangku sambil baca Quran, ya, atau dudukkan di samping Anda, atau sempatkan waktu untuk menyimak hafalannya atau menyimak bacaannya. Ini kebersamaan.
supaya menjadi memori bahwa bapak saya itu adalah orang soleh. Sebagaimana ayahnya memperlakukan anak itu ketika kecilnya, seperti itu juga dia akan memperlakukan cucu Anda. Ya, maka ini pelajaran yang kita ambil. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, mengenai perkataan Rasulullah tentang Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini maknanya qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahul ilmal alladzi talabahu, bahwa Allah bisa jadi akan memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu itu. Ya, jalannya untuk memperoleh ilmu itu juga dimudahkan Allah. Tadinya nggak mungkin kalau saya harus kuliah sampai ke Timur Tengah, duitnya banyak itu, gitu kan. Tapi ketika niatnya sudah bulat, niatnya sudah benar, ya Allah mudahkan jalannya, dikasih beasiswa, ya kan. Saya sendiri itu merasakan, gitu kan. Saya ngambil S3, itu kalau di kampus kita ini satu semesternya 15 juta. Satu semesternya 15 juta. Ya. Kemarin datang pengumuman, ini mau ada ujian proposal disertasi, harus dilunasi sampai semester 3. Saya masih kurang 2 semester. Bingung saya, Pak. Apa motor saya jual ya? Sampai kepikiran begitu. Sampai santri-santri tak suruh saya suruh untuk mempromosikan di medsos itu ya, supaya laku gitu ya. Ternyata Allah berkehendak lain. Di puncak-puncak ketika saya sudah kehabisan akal ya, untuk segera bisa bayar itu, qadarullah, ya kan, qadarullah, dari 10 mahasiswa yang mengikutkan ya proposal disertasinya untuk program hibah pemerintah, yang lolos punya saya. Padahal yo kalau saya baca judulnya yo nggak keren-keren amat gitu. Tapi Allah nggak akan kurang sebab untuk memudahkan kita itu. Yang ada kita mungkin yang kurang sabar, ya kan. Kita berdoa, kita ikhtiar. Nah, ujian yang sesungguhnya ditawakal itu. Yakin nggak kita sama Allah itu? Fikubillah. Yakin nggak kalau Allah itu memudahkan? Yakin nggak kalau Allah itu akan menolong? Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yakin nggak bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan? Ketika Anda melakukan suatu amal yang baik dan Anda sudah ada pada puncaknya, pada mentok, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu sudah dekat. Ya. Karena terkadang Allah itu ingin habiskan harapan-harapan duniawi kita. Allah habiskan harapan-harapan khuluqiyah kita, supaya kita hanya bergantung kepada makhluk, supaya kita nggak bergantung lagi pada manusia, supaya kita nggak ada lagi bayangan-bayangan bahwa si A, si B, si C ini akan menolong saya, supaya kita hanya fokus kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seperti itu. Diputuskan segala potensi duniawi itu supaya kita hanya kembali berharap kepada Allah. Ya, maka termasuk dimudahkan jalannya, termasuk jalan menujunya. Ketika berjalan atau untuk menguasai suatu ilmu, Allah juga akan memudahkannya, termasuk di dalam memahaminya. Yuyassiru alaihi, Allah mudahkan dia. Sama seperti janji Allah di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, sebelum saya berangkat ke sini saya mengulang-ulang ayat ini berulang kali gitu kan, supaya saya paham betul apa maksud dari ayat itu. Ya, sampai kita baca beberapa penjelasan para ulama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah di antara kita ini orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya sejak Al-Quran itu diturunkan, sungguh Allah telah memudahkannya untuk dibaca, Allah telah memudahkannya untuk diingat. Ini termasuk ijazul Quran, termasuk keajaiban Al-Quran. Bagaimana enggak anak-anak kecil saja yang enggak tahu bahasa Arab itu bisa menghafal Quran? Bener enggak?
Benar nggak Bu? Padahal kalau anak itu ditanya tahu artinya enggak, gedek gitu kan. Tapi mudah, dipelajari mudah, dihafalkan mudah. Yang menjadi problem adalah kita ini mau enggak ya mempelajari Quran itu. Maka sesungguhnya ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Allah, maka disitulah janji Allah itu akan berlaku. Allah akan berikan kemudahan. Tapi sebaliknya kalau kita itu menjauh dari Al-Quran, kita menjauh dari zikrullah, justru di situ ada hail, ada penghalang dari kita bisa memanfaatkan ilmu itu atau mengambil faedah dari Al-Quran, kalau itu Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran ini belum bisa kita resapi, belum bisa kita mengambil pelajaran darinya, belum bisa mengambil manfaat darinya? Mungkin interaksi kita kurang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena janji Allah adalah memudahkan. Kalau kita ada kesungguhan, pasti ada jalan. Kalau pepatah Arab, idza shadaqal azmu wa dhasabiru. Kalau azam ya, kesungguhan itu sudah bulat, tekad itu sudah bulat, pasti ada jalan. Nah, beruntung nih beliau dikasih nama Ustadz Azam. Jadi tekadnya selalu bulat. Kalau tekadnya sudah bulat, pasti ada jalan. Ada aja jalannya. Allah akan tunjukkan. Apalagi kita yakin betul bahwa kita berjalan di atas kebenaran, kita berjalan di atas kebaikan, ya. Kita berjalan di jalan Allah. Kita harus yakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka makna walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya. Telah kami mudahkan ya Al-Qur'an itu sebagai pelajaran. Adakah di antara kalian itu di antara manusia itu yang mau mengambil pelajaran? Ya. Bahasanya sudah disederhanakan. Ya, Al-Qur'an bahkan diterjemah ke berbagai bahasa. Maka alasan apa lagi yang menghalangi kita dari mempelajari Al-Quran itu? Bahkan sekarang ustadz-ustadz ya, bahkan para hafidz sudah masuk ke kampung-kampung ya. Sementara untuk mempelajari Al-Quran orang masih nunggu-nunggu, nanti aja kalau sudah pensiun gitu kan, nanti aja kalau sudah nggak sibuk bekerja, ya kan, nanti akhirnya malah nggak jadi. Padahal itu adalah jalan kita untuk memudahkan kita menuju surganya Allah SWT. Kemudian fa'innal ilma tariqun yuwassilu ilal jannah, karena sungguh ilmu itu adalah jalan untuk menyampaikan kita ke surga. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi, maka tidak ada orang yang menuntut ilmu melainkan pasti ditolong dia, dimudahkan oleh Allah. Bahkan dikatakan fayuradu bi tariqul jannah yaumul qiyamah fa huwa sirat wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Maka yang dimaksudkan dengan tariq ya, jalan itu adalah termasuk jalan di dunia dan juga jalan di akhirat. Bukan hanya Allah mudahkan urusan-urusan dunianya, tapi juga Allah akan mudahkan jalannya ketika nanti melewati sirat. Ya kan? Jadi bayangkan, ketika Anda kepanasan, ketika Anda kedinginan, ketika Anda merasa berat menuju ke majelis ilmu, bayangkan Anda sedang melewati sirat. Ya Allah, betapa sulitnya dalam hati kita, betapa sulitnya jalan saya untuk menuju ilmu itu. Tapi kami berharap mudah-mudahan Kau selamatkan kami nanti ketika melewati sirat. Tidak apa-apa di dunia, mumpung masih di dunia, mumpung masih bisa kita lewati jalan-jalan ini. Ya, meskipun ada sedikit hambatan, ada sedikit kesulitan, tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika kita melewati sirat itu selamat. Ya kan? Jauh-jauh pakai sepeda motor, kedinginan, tidak masalah. Nanti ketika melewati sirat, bayangkan Anda seperti naik sepeda motor. Ya kan? Sebegitu mudahnya Anda di dunia untuk urusan ilmu, sebegitu mudahnya insya Allah ketika di akhirat Allah jalankan Anda melewati sirat. Wal ilmu aidan yadullu ala Allah taala min aqrabit thariq, dan ilmu juga merupakan sarana terdekat untuk kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Faman salaka thariqahu wasala ila Allah. Siapa yang mengikuti jalannya Allah pasti sampai kepada Allah.
wa ilal jannati, dan sampai ke surga, min aqrabi thariq, dari jalan yang terdekat. Jadi kalau pengen nyampe ke Allah, nyampe ke surga itu cepat, ya, itu jalannya adalah ilmu. Karena Allah mengingatkan kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ketahuilah sesungguhnya sabar dan salat itu akan menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Saya sampaikan di awal tadi bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya apa? Ada korelasi antara khasyatullah, rasa takut kepada Allah itu, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Maka kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Sebagaimana orang yang nggak mengerti dengan din ini juga tidak akan menyayangi din itu. Maka ada laki-laki dikatakan dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang nggak punya rasa cemburu kalau keluarganya berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena dia sendiri nggak ngerti kalau itu perbuatan maksiat. Seandainya dia tahu itu adalah perbuatan maksiat yang akan menyeret anggota keluarganya masuk ke lubang neraka, pasti dia akan mencegah itu. Ya, ada seorang laki-laki membiarkan putrinya atau membiarkan istrinya atau membiarkan adik perempuannya keluar rumah tanpa menggunakan jilbab, maka dikatakan dayus. Ya. Lihat adiknya digoncangin laki-laki non mahramnya, ya kan? Atau lihat anaknya pacaran, didiamkan saja, dayus dia. Ya, istrinya kalau kondangan, dandannya cantik betul ya. Tapi kalau di rumah pakai daster aja bolong gitu kan. Ini sebenarnya ibu-ibu ini berdandannya ini untuk menyenangkan orang atau menyenangkan suami, Bu? Halo. Halo. Ini dandannya mau nyenengin orang atau nyenengin suami gitu kan. Iya, flashback di sana. Kalau laki-laki nggak punya cemburu ketika keluarganya berbuat maksiat, bisa dikatakan dayus. Apa itu dayus? Laki-laki yang nggak punya rasa cemburu ketika keluarganya berbuat maksiat. Hukumannya apa? Rasulullah menyampaikan tidak akan mencium baunya surga. Nyium baunya surga aja nggak boleh, apalagi masuk surga. Ya kan? Nah ini. Jadi penting kita mengerti, mengenal syariat itu dengan baik, supaya kita juga tahu bagaimana membina rumah tangga dengan benar. Ya. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya itu adalah maksiat, ya, tapi kita biarkan di dalam rumah tangga kita karena kita nggak tahu, gitu kan? Karena kita nggak tahu. Nah, di sini, kalau orang Jawa mengatakan, wong nek ra ngerti dalan, itu akibatnya keblasuk-blasuk, bener nggih? Ya enggak? Orang itu kalau nggak tahu jalan, akibatnya apa dia? Keblasuk itu apa? Nyasar ya. Nyasar-nyasar, bener kan? Kalau kita pakai Google Map itu Pak ya. Nggih. Sakjane ndi dalan iki? Kesana keliru, kebablasan 100 meter, kebablasan 1 kilo, bener nggak? Karena apa? Karena nggak ngerti jalannya. Coba kalau kita sudah tahu gitu kan, oh itu caranya begini, lewatnya sini, nanti ketemunya di sini. Jalan yang paling dekat itu adalah lewat sini. Ada gang tikus di situ yang bisa tembus lebih dekat, hemat 1 jam, misalkan. Karena apa? Karena tahu dulu. Itu gambaran dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Orang yang nggak tahu di sana syariat, nggak tahu di sana rambu-rambu agama kita, itu blasok-blasok. Ya, nyasar sana, nyasar sini, nyasar sana, nyasar sini gitu kan. Oh, ternyata nggak boleh. Oh, ternyata salah toh. Ya kan? Yang lebih celaka tadi sudah tahu tapi ngeyel gitu kan. Sudah tahu ini lampunya merah, ngeyel diterabas, akhirnya kecelakaan. Ya, sudah tahu mestinya rambu-rambunya ngiri, dia lurus. Atau rambu-rambunya harusnya lurus, dia malah belok. Ada orang yang sudah tahu aturan tuntunan agamanya tapi sengaja menerjangnya. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya kan? Orang tahu sholat itu wajib enggak? Wajib. Ya kan? Tapi mengapa ketika Anda sakit malah enggak mengerjakan sholat? Padahal sakit itu pintu antara hidup dan kematian. Ya, banyak kita di rumah sakit itu, kadang kalau kita survei gitu kan, di rumah sakit daerah itu 80-90% pasien yang dirawat di situ enggak sholat. Alasannya sakit, ya kan? Karena apa? Karena belum tahu bagaimana tata cara mengerjakan sholat bagi orang yang ketika sakit, atau keluarganya juga nggak paham, sehingga tidak bisa mengingatkan. Loh, ini pentingnya di sini, ya, mengerti jalan itu sehingga kita tidak nabrak-nabrak, ya. Laki-laki sholat ke masjid, hukumnya apa? Ya, hukumnya hanya ada dua, wajib dan sunnah muakkadah. Ya, para ulama kita menyimpulkan hanya dua, wajib dan sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan karena mendekati wajib. Kita tahu kan ini, ya, kita tahu kan, seluruh umat muslim khususnya laki-laki, ya, mayoritas tahu tentang ini, bahwa laki-laki itu sholatnya adalah di masjid. Tapi berapa persen dari yang mengetahui ini benar-benar menjalankan pengetahuan itu? Ini juga akan besok ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suturin nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah mencerabut ilmu nanti itu dicerabut keseluruhan begitu, min sudurin nasi, dari dada manusia, walakin, akan tetapi, yakbiduhu biqabdil ulama. Cara Allah mencabut ilmu, ya, dari manusia itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya ketika sudah nggak ada ulama lagi, orang-orang itu mengambil orang jahil sebagai pemberi fatwa. Fasu'ilu, mereka bertanya kepada mereka, fa'aftau bighairi ilmin, sehingga orang jahil ini memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, akhirnya sesat menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan. Dan ketahuilah, dari sekian banyak ilmu itu, Ubadah bin Sabit menceritakan, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas." Maukah Anda saya kasih tahu ilmu yang pertama kali akan diangkat dari manusia, yaitu al-khusyu'. Apa Pak? Tentang khusyuk. Maka makin kesini, makin ke akhir zaman akan sulit mendapati orang yang khusyuk. Khusyuk di majelis taklim, khusyuk ketika sholat, khusyuk ketika mudzakarah, khusyuk ketika zikir. Khusyuk ini menjadi langka, karena memang nggak ada yang mengajarkan khusyuk lagi. Orang nggak perhatian lagi dengan ilmu. Padahal rasa khawatir kita, rasa takut kita kepada Allah itu bertambah karena kita bertambah ilmu. Makin jarang orang mempelajari din ini, orang makin nggak perhatian dengan agama. Orang akan menjadi langka. Ketika dia berpegang teguh kepada agama, dianggap dia adalah orang yang intoleran, ya kan? Dan lain sebagainya dengan statement-statement itu. Waliyadzubillah. Maka semoga Allah selamatkan kita semuanya dari hal itu. Dan sebagai kalimat akhir, ya, dari kami, ya, bahwasanya ilmu itu adalah ada dua, ya, ada fil qalbil insan, ada alal lisan. Maka ada ilmu yang benar-benar di hatinya manusia, ada ilmu itu yang hanya sebatas di lisan. Ilmu yang akan memberi manfaat kepada pemiliknya baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu yang menghunjam ke dalam hati. Sementara ilmu yang nanti akan menjadi bumerang, hujah bagi pemiliknya, itu adalah ilmu yang hanya di lisan. Rasulullah memperingatkan kita tentang hal itu.
Ada orang-orang nanti di akhir zaman itu yang mereka membaca Al-Quran la yujawizu min taraqiyah, tidak melewati tenggorokan, artinya hanya di lisan. Apa yang dibacanya nggak sampai netep di hati. Maka di situ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semangat kita untuk terus menuntut ilmu ini, ya Allah istiqomahkan dalam hati kita. Allah istiqomahkan langkah-langkah kita. Allah sampaikan kita pada tujuan kita, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari itu benar-benar menetap di dalam hati, memunculkan kekhusyuan, memunculkan rasa takut kepada Allah, khasyatullah, dan mudah-mudahan ilmu itu besok menjadi syafaat bagi kita, bukan menjadi bumerang yang menyeret kita ke api neraka. Waliyadzubillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan ini memberi manfaat kepada jamaah semuanya. Nanti yang jamaah biker subuh yang sepulang dari sini mudah-mudahan juga dilindungi Allah, dan Bapak Ibu juga yang turut hadir dari jamaah Masjid At-Taqwa juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Ya, kita dijauhkan dari Omikron dan mudah-mudahan Ramadan datang kepada kita dalam keadaan selamat. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di Sya'ban. Sampaikan kami dengan Ramadan yang dekat lagi insyaallah. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.